صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad al-bashirin nadhir was-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad dar wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para tuan-tuan guru, para sesepuh, hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad kita dikumpulkan oleh Allah, bisa berkumpulan di tempat ini untuk bertabarruk, mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari kisah hidup Nabi yang berkaitan dengan Isra wal Mi'rajnya beliau. Harapan kita mudah-mudahan berkat membaca dan mendengarkan ini Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya yang banyak lawan kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih minal masjidil harami ila baitil maqdisi rakiban alal buraq sahbata Jibril alaihi wassalatu wassalam fanazala hunaka wa shalla bil anbiya'i imaman ila akhirih. Al-Imam Ibnul Qayyim menulis di dalam kitab Rahiqul Makhtum, kata beliau, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Nabi diisrakan, dijalankan oleh Allah dengan jasad beliau menurut pendapat yang sahih. Ada yang berpendapat Nabi Isra Mi'raj cuma pakai roh. Yang ditulis itu yang mengatakan diantaranya Sayyidah Aisyah. Tapi pendapat ini mardud, ditolak. Kenapa maka ditolak? Waktu Nabi Isra Mi'raj, Aisyah belum terkumpul lawan Nabi kita. Jadi ini pendapatnya ditolak. Maka yang paling sahih, yang paling mu'tamad itu Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan roh beliau. Itulah diantara fungsi kenapa Allah menyebutkan dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bila disebut abdul, yang dimaksud bijismihi wa ruhihi, dengan jasad dan roh beliau. Jadi masalah perbedaan itu mulai bahari sudah banyak. Ada nomor pendapat kayak ini, ada nomor pendapat kayak itu. Itu dalam Islam lumrah aja kita dengar gitu. Biasa. Jar ulama ini kayak ini, jar ulama seegongnya kayak ini. Lain-lain itu biasa sudah dalam Islam kita menemui pendapat. Apalagi kita mengaji ilmu fikih, banyak benar perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Satu madhab Syafi'i, ashab Syafi'inya macam-macam. Seperti contoh yang dua imam yang selalu berlain, Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ini pendapat jarang ada sama. Bila jar Imam Ibnu Hajar kada sah,
jadi Imam Romli sah, jadi Imam Ibnu Hajar kadang boleh, jadi Imam Romli boleh, pasti berlawanan pendapatnya. Jarang ada sama yang, padahal kedua-duanya sama pada madhab Syafi'i. Kedua-duanya sama pada Syafi'i, tapi berbeda-beda pendapatnya. Dan itu bagi kita kaum muslimin menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama itu kita jadikan sebagai perbendaharaan ilmu kita. Di situ pian, jangan sampai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama pian ganal-ganalkan sehingga terjadi pian mencaci maki atau mencela kepada si ulama tadi. Itu salah atau pian. Makanya hati-hati kita lah, jangan sampai mencela kepada ulama. Ulama tuh dagingnya beracun. Hati-hati, bila tasambati tuan guru bisa katulahan, tasambati orang alim bisa katulahan. Katulahan yang paling bahaya setelah sidinnya meninggal dunia. Kamana pian anak minta ampun, jakanya si gurunya tuh hidup, pian tak salah lawan sidin, nyaman minta maaf. Tapi lamun gurunya sudah di bawah tanah, kayak apa pian minta maaf? Betungging pian di kuburan belum tentu diampuni oleh Allah. Maka katulahannya itu bisa berjalan. Itu namanya kita hati-hati. Nah ini pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan jasad beliau secara sahih. Minal Masjidil Harami ila Baitil Maqdisi. Nabi diisrakan dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Sebutan daripada Masjidil Aqsa namanya Baitul Maqdis, rumah yang suci. Disebut Masjidil Aqsa karena andakannya jauh. Al-Aqsa itu artinya di ujung. Masjid itu paling jauh zaman itu, di ujung andakannya, maka disebut Al-Aqsa li bu'dihi anhu, karena jauh benar andakannya. Dua masjid ini adalah masjid yang paling tuha ada di dunia. Dan dua masjid ini pahalanya balain dengan masjid-masjid yang lain. Pian sembahyang di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Pian sembahyang di Masjidil Aqsa Palestina itu 500 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Beda pahalanya di sini. Berbeda. Apalagi pian kawa Ramadan. Ramadan beribadat di Masjidil Haram, Ramadan beribadat di Masjidil Nabawi. Wih, untung benar. Luar biasa untungnya. Pahalanya kenal banget ya. Ada yang berminat untuk ibadat Ramadan di Mekah dan Madinah, silahkan Anda daftarkan diri Anda untuk umroh bareng-bareng lawan ulun. Insyaallah 2 April kita berangkat ke Mekah, langsung landing di Madinah, beberapa 2 hari atau 3 hari di Madinah, dan puasa langsung sisanya ke Mekah 12 hari 39.500.000. Cuma segitu ya. Tapi bapak tulak Ramadan tuh tanpa karantina lah, insya Allah tanpa karantina. Jadi kan ada lagi istilah karantina sehari 2 hari, tidak langsung datang langsung beribadat, bulik langsung ke rumah. Ada yang minat silahkan hubungi lewat nomor HP kami. Kalau ya nama kawan ya lo, mau ada duitnya, banyak ada badahkan warah. Insya Allah ada pakai karantina insya Allah. Apalagi kalau Ramadan beda ibadah di sana, wih untung banget, nyaman banget. Nah di sana tuh bila sembahyang siap-siap ya, jangan kayak mikir akan di kampung alhaqumul wal asri qul huwallah, jangan kayak itu. Ada kawan kira orang juga dudul tadi. Di sana kan ayatnya panjang, kayak itu nasi jus, kadang lebih kayak itu semalaman. Jadi bilanya lapah-lapah duduk kayak itu ayat. Kalau di Hadramaut itu 2 juz semalaman, itu di Hadramaut di Terim, di tempatnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim. 2 juz semalaman.
Itu anak-anak kita reguler kayak ini Pak. Nyarah taraweh dia. Tapi boleh aja Bang taraweh itu berduduk. Sembahyang sunat biar kita kuat boleh berduduk. Tapi pahalanya tak kurang. Dengan sembahyang sunat beda dengan sembahyang wajib. Sembahyang fardu bilanya kita kawal berdiri kada sah berduduk. Tapi kalau sembahyang sunat kita mampu berdiri tapi hendak berduduk boleh. Tapi pahalanya berkurang. Minal Masjidil Harami ila Baitul Maqdisi, dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Baitul Maqdis ada di Palestina. Di situ rute atau jalur Nabi diberangkatkan Isra. Jadi perjalanan dari Makkah ke Palestina itu namanya Isra. Nah, karena dari Palestina naik ke langit itu namanya Mi'raj. Jadi Isra di bumi, Mi'raj di langit. Terus Nabi berjalan rakiban 'alal buraq. Hal keadaannya Nabi saat itu bertunggangan buraq. Dari Makkah ke Palestina ditempuh dalam waktu sekejap mata karena Nabi memakai tunggangan buraq. Si buraq adalah binatang sorga. Binatang warnanya putih. Laju banget mukanya buraq nih. Yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad adalah buraq yang biasa ditunggang oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bahari raja nunggang buraq itu. Bila sidin anak jangok bini Anom berbuat di buraq. Nabi Ibrahim kan berbini dua. Bini Tuhan ngarannya Sarah, bini Anom ngarannya Hajar. Sarah diam di Palestina, bini Anom Hajar berdiam di Makkah. Diantar Nabi Ibrahim ke Makkah. Karena jadi laki ada tanggung jawab. Karena jadi laki ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan beliau. Bini Tuhan dilayani, bini Anum dilayani. Tapi Sirin sekejap mata sampai ke Makkah. Karena Sirin bertunggangan buraq. Nabi Ibrahim pakai buraq ya. Luar biasa lajunya buraq tuh. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu berbini dua sih, bini Tuha ngarannya Sarah, bini Anom ngarannya Hajar. Bini Tuha di Palestina, bini Anom di Makkah. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini dua, bini Tuha ngarannya Sarah, bini Anom ngarannya Hajar. Jadi sini berbini dua, bini Tuha ngarannya Sarah, bini Anom ngarannya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini dua. Boleh katakan kayak asal aja, lebih baik suaranya. Dosa ingin pakai corong ini aja dosanya. Ada aja salah di luar. Boleh katakan kayak tadi ini udah baik nah tampak suaranya. Sip, cik, kurangi dikit, story. Cik, Allah, Allah, Allah. Masih ada nih, ya sedikit. Sedikit ada kurang, sedikit lagi. C, nah, C. Ya dah, jangan digetok lagi. Ya kayak itu bang, tukang son tuh biar. Amulnya ulun baca ceramah, tukang son siap-siap tuh bang. Tambahin gini, kurangin gini, harus siap tuh bang. Kadang-kadang tukang son entah kalau liir. Kasihan tinggi. Ada apa-apa ulun jadi kayak itu tuh supaya nyaman didengar suara kayak itu nah. Ulun paling kada bisa ceramah mic tuh seadanya udah bisa. Pasti ulun komen bila nih kada nyaman tambahin ini, kurangin ini. Itu pasti kayak itu sudah. Udah. Jadi Nabi Ibrahim berbini dua. Itu. Ulun madah karena Nabi Ibrahim berbini dua. Itu aja habarnya. Cuma guru aja berpulik-pulik apa maksudnya? Ada apa-apa? Kenapa nah hendak mencontoh bagus? Itu. Hendak juga lah. Tapi kemampuan tak ada. Hendak kayak Jesudin cuma kemampuan kan ada. Itu. Mampu-mampu aja bang. Lalakian nih hendak kayak babini lebih pada sekong tak. Kisahnya lalakian di setia. Setiap tikungan ada.
Ada juga Pak kakak itu tuh, karena memang lelaki ini diberi hak, kayak itu kan diberi hak. Nang kakak itu tuh sudah ulun sampaikan dah di mana-mana. Lakian tuh bisi hak, binian harus paham hak lelakian kayak apa. Nah kayak itu. Pikirakan Bang jadi bini juga. Lagi kita bersama waktu sakit dahulu. Adalah jauh orang hendak lanbian. Bukan kata ada nah hendak ada, tapi lakiannya berpikir karena belum mampu. Wah ini kan mampu. Jadi sidin berpikir nambahi karena sudah mampu kan. Itu mampu segala-galanya lah kayak itu lah. Bukan mampu dosa juga. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun kada kawa adil cukup seikung aja. Cukup seikung mun kada kawa adil. Tapi mun kawa adil disuruh 2, 3, 4. Suruh asal kawa adil. Bu, pernahkah pian menemukan laki-laki yang adil? Rumah diulahakan sebuah sorang, baju ditukarakan sama pada si sisa. Baju mahal loh Bu, 5 juta seset. Kosmetik diperhatikan oleh lakinya. Oke lah beda pakaian. Bini Anum pakai Wardah, bini Tuha pakai Sari Ayu Martatilaar. Oke, gara bapak, itu urusan kulit sensitif masalahnya. Adil. 7 hari dalam seminggu, 3 hari bini Tuha, 3 hari bini Anum, sama laman non kaum. Adil. Adil sudah 3,5 lah gitu. Adil. Rasa cinta adil, rasa sayang adil, duit dibari, nama anak-anaknya banyak, tak banyak duitnya, anaknya sedikit, tak kurang jumlahi, adil. Kelebihan menemukan lelaki macam itu Bu, siap dimandu Bu. Bu, mantap tuh. Jadi apa gunanya ulun menyampaikan ini? Kan kisahnya adil Bu. Ada sanggup tapi lah. Kenapa Bu kada sanggup Bu? Cemburu. Cemburu, kalau cemburu itu artinya hendak menguluh. Kalau sayang itu legowo, artinya nerima apa adanya. Sayang, tandanya sayang nerima apa adanya. Tapi kalau cemburu pasti kadang bariakan. Ya Rob. Nah, ngalih kalau lakian kenapa bini 2? Ngalih lakian. Padahal suruhan Allah Ta'ala. Cuma itu kalau risikonya. Bahkan bibinian tuh ditakuni mana hakonnya pian mati laki dulu atau pian mati dulu. Jawaban binian pasti lebih baik laki guru mati dulu. Alasan bibinian tuh itu kalau muninya mati dulu. Aku jadinya kada rela melihat lakiku bersanding dengan orang lain. Pengarannya gue menimburu sampai ke alam barzah. Kelewatan nimburu. Awak sudah mati itu, jangan pikirkan laki lagi, mati ya situ. Laki nggak kawin ke apa sarahinya, baru laki dikade sampai mau ucap pian biar wanita kawin udah tangi hari malam. Berarti mati jadi hantu, jadi bibi. Kita lalu menimburu itu udah baik. Sesadangnya aja menimburu tuh. Dah kembali ke kisah tadi. Ya Allah. Nabi Muhammad batunggangan buruk yang biasa ditunggang oleh Nabi Ibrahim. Waktu sidin maelangi bini sidin gitu. Si buruk yang dipilih oleh malaikat adalah buruk yang sangat cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Berkat inya rindu, berkat inya cinta, akhirnya inya dipertemukan. Itulah makna al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang terkumpul dengan orang yang ia cintai. Buruk saban hari mengganang Nabi Muhammad, nangis buruk, karindangan lawan Nabi Muhammad. Siapa geram nama Muhammad? Setiap ada nama Allah pasti ada nama Muhammad. Bila ada ngaran Allah ada nama Muhammad. Siapa itu Muhammad? Diganang oleh buruk sampai buruk kurus awaknya. Kada kawa makan, kada kawa ruan guring gara-gara memikirkan Nabi Muhammad. Itu namanya kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Awak buruk kurus bukan kada makan karena mikirkan hendak berdapat Nabi. Ayo kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus bukan kada makan, aku mikirkan hendak bermimpi Nabi.
Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus bukan karena makan, karena mencari celah hendak kawin lagi. Buruk memikirkan Rasulullah. Uyuh, buruk. Aben hari kada karuan makan. Itulah orang karindangan, boy. Itulah orang karindangan, Pak. Kada ada obatnya. Kada ada obatnya. Idza alimal usyaqu da'i faqul lahum. Apabila orang yang sedang asyik mencinta mengetahui akan penyakit yang kuderita ini, katakan kepada mereka, inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Cuma sebutin tak tambahnya, liqa ahbab, bertemu dengan sang kekasih. Ini yang menjadi dawa'uh, ini yang menjadi obatnya. Bila orang rahat karindangan, bilanya berdapat hanya ampih karindangan. Sehari rasa sebulan, sebulan rasa setahun, setahun rasa beribu-ribu tahun, karena kada bertamuan dengan orang yang inya rindangi, inya cintai. Jahat karindangan. Bawa guring kada mau guring. Mata tuh hiring kiwa bahiring kanan. Lamun mata kada tapajam, bamalaman kada taguring, keingatan si rambut pirang. Rupanya berpirang biniannya dalam keingatan. Karindangan lalu kada karuan guring, gulang galik berabah kada karuan, kada nyaman rasa. Itulah orang karindangan. Kada kawan diobati pian kecuali bertamuannya dengan kekasihnya. Itu yang dialami oleh Buraq. Buraq mengalami hal demikian, akhirnya berbuah jadi kenyataan. Berkat Buraq mencintai Nabi Muhammad, berkat Buraq merindukan Nabi Muhammad, akhirnya ia pun dipilih oleh malaikat Jibril menjadi tunggangan Nabi Muhammad waktu malam Isra. Dibawa oleh malaikat Jibril pas bertemuan dengan Nabi Muhammad. Buraq kelacong-kelacong. Wah, himong, ambung-ambung orangnya. Overdosis bambungnya sampai kada lagi menjaga adab. Kenapa? Ia liwar himung tetamu dengan orang yang ia cintai. Liwar bambung-ambung. Jibril benar stop Jibril. Bekel rega. Tahu kan ini Muhammad tiga ni tahu kan? Kelacong kada ingat diri. Jadi Buraq ulun himungan. Nah itu tuh orang himong lah. Sama pian dapat arisan tuh. Pakarahatan palu duit, anak hendak bayaran, hendak wisuda, tukang tagih hutang datang, pas karena arisan, ya nambah embong sampai kabubungan tuh. Ya rumahnya rendah, kayak ladang di baru, santok apa lah? Kahihimungan tuh luar biasa benar. Itulah orang yang sedang mengalami jatuh cinta pian. Kalau ini bertamuan, liwar himungnya. Dipilih si Buraq itu jadi tunggangan Nabi, naik Nabi ke atas. Sebagian riwayat menyebut Nabi itu kada hendak naik. Kenapa? Waktu hendak berbuat di Buraq, Nabi keingatan lawan umat. Jibril, umatku kita bertunggangan lah juga. Nah, jawaban Jibril, inggih, umat kita bertunggangan aja. Dibacakan ayat, hanya Nabi mau berbuat ya. Ya hanya kada dibacakan Jibril karena itu kada mau berbuat Rasulullah, saking manggananya lawan umat Nabi. Nabi itu perhatian banget lawan umatnya, bahkan lebih perhatian daripada keluarganya. Makanya Nabi hari kiamat bangun dari liang lahat. Nabi nang dicari siapa? Aina ummati, mana umatku? Nabi kada ada mencari mana biniku, mana anakku, ada apalagi kemas kor, mana rokok ada Nabi cari Nabi aina ummati itu. Nah dicari Nabi itu paling dicintai umat gitu. Di dalam kita lah kita bangun guring nama dicari Nabi. Antara dua bila kata rokok HP, mana rokok makanya bangun guring cari rokok dah. Atau HP mana HP kok itu kita tuh hidup kita ini terikat dengan HP. Kemana-mana kita kada mau pisah dengan HP. Sampai anak-anak halus, anak-anak bayi kada mau pisah dengan HP. Sian dia, lagi halus sudah kena radiasi macam-macam. Kawan, kadang diunjuki amok, diunjuki pelan mata lakas singlang. Tambah mata nih, tingling apa? Kenapa mata atau mudir kayak
cepat kabur atau mata bisa apa namanya nang beli sabada mata tuh ya singlang juling mata gara-gara mawe di HP terlalu parah kayak ini bisa, atau karena halus seakan-akan lensa kacamata gede-gede karena kandel lensanya karena gara-gara meeting HP kekanakan stop main HP terlalu banyak, stop. Kalaupun nikah nak melihat HP pakai kacamata anti radiasi supaya radiasi HP itu kadang menghantam ke mata kita itu. Lalu Nabi berjalan pakai buruk tadi, rakiban alal buruk. Siapa nama ngawali Nabi? Jibril alaihissalam. Jibril nama arahkan perjalanan Nabi sebagai isyarat bahwa kita hidup wajib memiliki guru. Kada bisa kita hidup nih kawa sampai kepada Allah, kawa merasakan ma'rifat billah kalau kada ada guru yang membimbing nama irit kita. Wajib kita berguru ya. Fanazala hunak, maka Nabi pun turun di Baitul Maqdis. Wa shalla bil anbiya'i imaman. Lalu Nabi pun sembahyang dengan para nabi-nabi semuanya, hal keadaan Nabi imaman, Nabi yang menjadi imam. Jadi kisahnya para nabi itu semuanya dihadirkan Allah di Baitul Maqdis. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad kumpul semuanya 124.000 orang. Semuanya Nabi dan Rasul kumpul dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad 124.000 orang kumpul berataan, berbaris berataan kayak ada yang dihadang, ditaliki oleh malaikat buruk di halaman masjid. Nabi pun masuk ke dalam. Fa'adzana muadzzinun, maka adzan seorang muadzin Jibril adzan. Terus didirikan qomat, maka Jibril pun meraih tangan Nabi kita Muhammad maju biar jadi imam. Nabi Adam ada, nabi-nabi yang lain-lain ulul azmi ada yang disuruh jadi imam Nabi kita Muhammad. Disinilah kata para ulama, di antara tujuan Isra Mi'raj liyudhira untuk menampakkan syarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menampakkan akan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti Nabi mulia, kumpulan nabi-nabi berataan nang dipilih jadi imam Nabi kita Muhammad. Nabi kita yang jadi imam. Disinilah pelajaran besar kita berataan. Nabi mencontohkan kita sembahyang berjamaah. Habis itu dalam berjamaah dicari imam nang bujur-bujur sempurna kriterianya menurut agama. Itu dicari imam. Mau mencari makmum tuh ada pemilihan. Makmum tuh siapa? Boleh, tidak bijak, tidak nang tuli, boleh jadi makmum. Tapi kalau jadi imam wajib ada pemilihan. Harus ada pemilihan. Siapa nanti pilih pertama? Yang alim, nama ngerti, nang pasih, nang kada pasih mundur. Seorang kada pasih nang maju-maju juga. Ya banyak usia nang itu tasaddur fil majalis, kehendakan tampil. Padahal seorang tampil kada pas, kada pasih bacaan, kada tampil juga. Ya akibatnya salah, didengar kada nyaman lalu didengar dia karena bacaannya memang kada pasih. Naudzubillah, jangan sampai demikian Pak. Apalagi hari Jumat, baik, jangan pemberangan pilih imam. Sembahyang Jumat bersama si kita, ada orang banyak dia. Berapa kampung sembahyangan di situ, imamnya beberapa lah beda. Jangan. Lihat di Martapura, kan dipilih imam itu yang komplit, dipilih hafal Quran, bacaan fasih, tuan guru besar, alim, jadi panutan, dipilih jadi imam. Ini beberang aja jadi imam. Barang jadi imam, asal ada aja. Asal ada itu bisa. Maka masjidnya pinggir jalan pulang, lintas provinsi. Macam-macam orang singgahan, jurang masjid. Parai lalu. Dan jadi sambutan orang ada. Jadi sambutan orang.
Nang jadi imam pulang pintar-pintar bang, didangari orang inya tuh tak pasih bacaan pada aku awak bakalah. Karena mau mengalah pak, aku aja ketuha pedenya, pokok tuha aja kan. Karena mau namanya itu tuha tuh tak ke bawah pemilihannya. Nang pasih tuh tak ke atas andakannya, nang tuha tak ke bawah, ujuran tuh urutannya tuh tak ke bawah. Ibarat imam tuh sama benar anunya nih, kriterianya sama, keadaannya sama, terus dicari nama nanang lapih. Ada imam nama memakai baju nantaharat, nah imam baju buruk jangan. Ada malam iung ada kan ya, imam baju buruknya tak ada sah. Maksudnya tuh imam nantah buruk bajunya, lawan imam nantah hanyar jadi imam. Maksudnya tuh sama lah kriterianya dari atas, alimnya sama, fasihnya sama, tuhannya sama, anu tanda hulu diam di kampung tuh sama, pada orang situ juga tuh pokoknya sama terus. Cari di mana ada labihnya. Baju harat tuh termasuk, suara harat termasuk. Nasi ekongnya harat ma'ayun, suaranya merdu, nah itu nah jadi imam. Nang kada merdu ya kan, itu tuh suara nang kayak kumbang menyengat dahi jangan. Ada lah orang adzan kayak kumbang menyengat dahi, aduh biar hayya 'alas shalah. Dia kayak itu mayun ngomong kayak nanek namanya dahi. Apa namanya kayak itu? Kayak nanek menyengat dahi. La ilaha illallah. Asli kayak suara kumbang. Iya mayun ngomong. Ya gitu. Iya benar. Ada juga nang ada kada ingat rubahannya, kada ingat sambungannya, dia hayya Allah. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Asaan ada waktu. Ada ingat lagi ujungnya ya Pak. Kalau asik makanya perhatian lah, hati itu jangan layau. Ada tak mana layaunya, kan baca. Nah suara merdu, suara merdu itu menang kok bila dalam pemilihan. Bila di atas tadi sama keadaan, ada nomor merdu tadi jadi imam. Nomor merdu tadi disuruh jadi imam. Ayo ulun di merdu juga bang suara biar. Lomba bahari orang 10 lomba menyanyi, udah juara satunya, musuhnya 9 bisu udah. Mana gue bisu berarti 9 ikomnya lah dari Allah. Cocok kayak guru aja biar makan aja menang ngah namanya. Angah disambar, kada tahu diulak, kada tahu dibusu, tak angah. 9 ikut bisu dicukai. Kayak apa aja suara jelek juga tetap kita menangnya gitu. Kisahnya coba gitu lah, kisah gitu. Cucuk kayak mana aja. La ilaha illallah. Bahari di Pasuruan itu ada seorang Habib diberi gelar Al-Imam Ahlul Quran. Namanya Al-Habib Ja'far bin Syaikhat As-Sagaf Pasuruan. Habib Ja'far itu diberi gelar Al-Quran berjalan oleh gurunya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar Bondowoso itu Sidin kada mau jadi imam kalau Habib Ja'far ada, padahal Habib Ja'far itu anak murid Sidin. Bila Habib Ja'far datang ke Bondowoso, sudah suruh Ja'far yang jadi imam, anak di belakang aja, Sidin jadi imam. Kenapa? Karena kriteria paling tepat untuk jadi imam ada pada Habib Ja'far bin Syaikhat. Sidin orangnya hafal Quran, mengerti tafsir, habis itu pulang tajwid qiraatnya harat, fasih bacaannya, suaranya merdu lagi. Luar biasa Sidin. Makanya digelar Al-Quran berjalan. Nyaman mau di sini di belakang jadi imam. Mbah Habib Ja'far bin Syaikhat meninggal, lalu ditunjuk Kiai Hamid Pasuruan sebagai pengganti Sidin. Itu Habib Ja'far bin Syaikhat, luar biasa.
Tuh bahari lah, merdu banget suara Sidin. Banyak kita orang-orang bersuara merdu tuh banyak bang sebujurnya lah. Ini kayak ini nah suara tuh. Ada suara merdu tapi kadang menyentuh hati. Ada suara seadanya tapi menyentuh ke dalam relung-relung hati yang paling dalam. Itu mungkin karena faktor keikhlasan, bisa juga. Ada orang nama harap ma'ayun suara tapi kadang menyentuh. Amun harat tuh mana sudah merdu, mana menyentuh tuh harat benar itu. Menyentuh. Jadi suara tuh kayak kadada di rekayasa tuh ada. Dasar asli dari hati suara tuh. Makanya pian dengari ya, orang jadi imam tuh. Nang suaranya dari hati lawan jadi imam suara alang-alang. Nah artinya keluarnya kada dari hati itu kan aja nyaman diumpati. Kayak apalah? Itu makanya dulu Al-Imam Utbatul Ghulam Sidin Ibn Tobat minta dengan Allah 3 permintaan. Satu di antara permintaan Sidin, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bi husnis saut hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalb. Ya Rabb, jikalau pian menerima taubat ulun, pian sudah mengampuni dosa-dosa ulun minta kepada pian muliakan ulun bi husnis saut dengan suara yang merdu. Hatta sampai-sampai anna kullaman sami'a qiraati, siapapun yang mendengar suara ulun yazdadu riqqah fi qalbih, bertambah lembut hatinya, bertambah lemah hatinya. Asalnya keras jadi lemah. Wa in kana qasiyal qalb, sekalipun orang itu pangarasan. Orang pangarasan ya Allah bila dengar suara ulun tunduk inya. Orang itu pangarasan dengar suara ulun lemah hatinya. Itu dipinta oleh Al-Imam Utbatul Ghulam. Makanya Baya Sidin membaca Quran, bila Sidin baca Quran, bila Sidin baca ramah, orang mendengarkan langsung tersentuh hatinya. Banyak yang menangis mendengar ceramah Sidin. Banyak yang insaf mendengar ceramah Sidin. Kalau kita kan kada. Orang dengar kita ceramah, malah kenapa yo? Aku jurang burai melihat pian keingatan Muhammadan. Jauh mengatakan orang ke Allah Ta'ala, orang mengatakan orang ke mantan. Mantan adalah sampah, sampah adalah mantan. Gitu kan? Ya Allah, kan kada sama kalau kita makom dan bubuhan Sidin itu luar biasa betul. Jadi contoh dari Nabi bahwa orang jadi imam tuh bujur-bujur dipilih sempurna. Mun kada sesuai kriteria kita bakal-kalah. Kita nang tahu diri, sadar diri aja. Ada nang lebih afdal, pian aja nama maju, pian afdal, ulun kada, ulun di belakang. Kada aja Sidin aku lapar, ikam aja hanya maju. Itu orang ini ada langsung mengikeh. Oh ada ya, oh aku dulu buatin. Padahal orang kada berhak buatin, kada boleh namanya itu ya. Tapi kalau sudah di masjid atau di musala atau ada imam tetapnya, ada imam yang dilantik untuk menjadi imam sholat 5 waktu, biar kita alim, biar kita fasih, tapi kita pendatang, jangan mengaras hendak jadi imam. Imam tetap lebih berhak. Jadi kita bisa kumpul aja itu kayak apa? Nang dilantik jadi imam Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Sa'duddin. Nang dilantik jadi imam, biar di belakang gana-gana pulang, biar di belakang gamis berlapis-lapis, biar alim kayak apapun, tetap nang berhak jadi imam Guru Sa'duddin. Kenapa? Karena Sidin dilantik. Kecuali Sidin mempersilahkan kepada yang lain, hanya boleh yang lain masuk. Kalau mau kita mentang-mentang misalnya kita pak alimnya, kita datang langsung berbuat ke imaman, biar ke belakang aku jadi imam. Nah dia orang pada besar narasinya. Su'ul adab namanya. Kayak itulah kita juga datang ke daerah orang sudah qomat, kita datang masuk. Ada imam tetapnya, imam tetap nah jadi imam kita jangan. Biar kita orang alim, jangan jadi imam. Kecuali jadi imam tetap. Nah guru mau ambil berkat pian, tamu pian ada maju pian, hanya maju. Itu aturannya toh. Dan aturan dalam berjamaah itu, Bilal atau muadzin mahadangi imam, bukan imam mahadangi muadzin.
Itu aturannya. Dan Bilal itu jangan kamat mun imam belum ada. Itulah mestinya. Kan imam nanti tunjuk siapa maghrib nih jadi imam. Guru gerbus misalnya. Nah jadi imam maghrib nih. Ketika si muadzin sudah ada, guru gerbus belum datang, hadangi. Itu aturan. Kada boleh si muadzin mulai aturan seorang. Aku ajar 2 menit lagi aku beri timbok. Nah guru gerbus kada datang, aku suruh nang lain. Kada berhak. Itu ada aturan. Bila sudah ditunjuk orangnya yang jadi imam, hadangi, cari info lawan sidin. Di mana posisi pian? Aku jauh lagi sidin, marah berdahulu, hanya rekaman. Wajib menuntut izin sidin. Ya itu lihat di guru-guru kita di pondok aja. Biasa kita di Kubah, ada abang guru di Kubah. Coba lihat deh, ada loh orang wani kamat pun guru kada naik. Karena peraturannya kayak itu, bila guru naik hanya komat, pun guru kada naik wani orang kamat. Kecuali orang tahu guru kan ada atau guru nyuruh berdahulu hanya komat. Nah gitu ada di kampung kan kada bang. Di kampung ini kada ada pemilihan imam bang. Siapa yang ada itu di Palar. Itu kan di kampung. Jadi masalah komat tuh bareng. Hanya cepat, hanya lambat kita sarah. Gitu lah di kampung kayak wadah kita nih. Ada pelantikan imam, ada lah langgar nih dilantik imamnya. Ada lah. Nah imam tatap tuh dilantik kan ada. Padahal nyaman kan ada imam tetap tuh nyaman benar. Ulahakan rumah di masjid, ulahakan rumah di musalla, dibiniakan pulang supaya jangan kalahin lagi. Biniakan para pelanggar tuh, membiniakan tuh jangan nyuruhinnya jujur. Aku jam biniakan ikam dia, tapi dia kan binian orang tak nyuruhinnya jujur. Nah tuh ngarannya. Orang nyuruh orang kawin tuh awak jujur kan dia tuh orang. 1 juta aja dipintai, oh kumpulan sekampungan siapa bahawatnya? Saya kong 100, rumahnya 1.000 kali 1.000 berapa? Berapa duitnya tak? Hitung seorang kan? Banyak banget. Nah, kayak itu orang mengawinakan. Ini ada mengawinakan jadi biniannya warnanya juga kan kada. Orang mungkin orang ini di sini duit tahu kan? Sian sini. Uyuh juga lah ulun lihat akan-akan yang nak ngumpulakan nak kawin tuh uyuh juga kada orang malah ulun bahari merasakan nak kawin tuh jujur bahari uyuh ngumpulakan duit. Alhamdulillah baik begeretek hati hendak kawin karena arisan. Tapi jujur benar begeretek hati hendak kawin pas karena arisan. Karena langsung arisan biar karena 20 juta jujur 13 juta setengah malah sisanya kesan aruhan. Jujuran ulun bahari kan 13 juta aja cuma setengah juta tuh melangkah kakaknya ada dalam kawin ulun mah ada jadinya. Ini masalah ya pelangkahan setengah juta kan kayak itu ada bang ayo wae ada apa-apa demi cinta kan. Ajar juga 13 juta setengah malam tolak itu. Alhamdulillah bini pertama ini. Insya Allah bini pertama sih dia. Nah ada 4 juga. Ada 4 orang aja ada di PAL 17 tinggal ada. Hanya wani gue panggil kakak ini. Ada juga. Santai aja cewek apa-apa. Mana kisahnya tadi ya? Kisah jadi imam, jadi jangan pembarangan. Nah itu contohnya Rasulullah nanti pilih. Karena Rasulullah itu serba komplit. Serba komplit Nabi kita. Bungas ada di Nabi kita, harat suara ada di Nabi kita, lengkap ilmu ada di Nabi kita. Semuanya ada di Nabi kita. Itu contoh. Makanya disebutkan mulia benar Rasulullah waktu malam Isra Mi'raj karena ditunggu oleh para nabi dan rasul semuanya. Mulia banget Nabi kita, luar biasa mulianya. Dan di situ sebelum Nabi masuk ke Masjidil Aqsa tadi, malaikat tuh manali buruk di halaman, warabaqal buraqa bihalaqati babil masjid. Si malaikat manali buruk di halaqah sekitaran babil masjid, pintu masjid. Apa isyaratnya? Buruk tuh jika kada ditali'i biar kadanya buka. Tapi kan malaikat memberikan pelajaran supaya artinya kita nih hidup bisa menyesuaikan antara syariat dan hakikat. Itu syariat tuh dipasang, hakikat dipasang, syariat dipasang.
Bila kada seimbang syariat lawan hakikat, kada nyaman. Na'budu syariat, nasta'in hakikat. Na'budu dibaca nasta'in kada sah. Nasta'in dibaca na'budu kada sah juga. Syariatu bila hakikatin 'atilatun wal hakikatu bila syariatin batilatun. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat batil atau sasar. Menang bersyariat kadada, main hakikat hanya beratan sasar kada. Sasar sembahyang tuh cukup ingat. Kada perlu bergerak, karena gerak dan diam ulahan sidin juga. Jadi pangjurang ikam ini rahatan berdiam nah kalau bergeraknya. Jadi kada sembahyang pula kok. Diam makan sidin pangnya. Geraknya kada ada, jah juga. Sekali tunjukin duit nyuhur, ada geraknya. Sekali sembahyang ada geraknya. Kalau orang berbagi duit lekas bergerak. Hanya timbul geraknya ya nafsu jah. Ada istilah gerak-gerak napa-napa paham dalam hati itu mendustai diri sendiri. Oh banyak tuh nata pakai ilmu nata kayak itu tak. Banyak benar tak pakai ilmu kayak itu. Luar biasa banyaknya tak pakai nangga itu ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Akhirnya kada bersembahyangan lagi, kada berpuasaan lagi, kada berzakat lagi. Ampun orang ya ampun saurang. Bini orang bini saurang. Kahendak liur. Biar jangan nuruti orang wali majzub lah. Bahari ada wali majzub 7 ciumi bibinian. Bibinian tuh cium sidin. Bila tatamu bibinian cop cium sidin. Bila tatamu bibini cop cium sidin. Kada tahu siapakah, bujang kah, balo kah, bini orang kah cium sidin tu wali majzub. Sekalinya ada tuan guru nama hapak dia. Mahapak si wali nih. Wali apa aja berciumi bini orang aja. Berciumi anak orang aja. Nang kada mahram itu dicium. Sekali tuan guru tadi boleh ke rumah hilang ilmu berataan. Jangankan hafal Quran, Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa baca lagi. Gara-gara mahapak wali majzub. Minik kayak tuan guru nih jadi orang bungol. Datang kawadah pak guruan si guru, kenapa ilmu ulun maka hilangan? Jar gurunya, aku melihat ikam ini ada tapahwal lawan seorang wali. Lakas ikam minta ampun. Adakah sementara waktu parak-parak ini ikam katulahan lawan orang mahapak orang? Ada ya guru ujar orang si itu wali tapi gawenya mencuri binian aja. Nah ikam minta ampun lawan sini. Datangi kalau dah wali majzub tadi. Ulun minta ampun nah mahapak gawian pian. Ayo aja sini aku mampun ikam. Ayo tapi syaratnya ikam makan kalimat hayam. Nah aneh lo suruhannya. Tapi ngarannya hendak tabulik ilmu pian mau kada mau sumbali hayam dagingnya beriakan kalimatnya nanti ambil. Kalimatnya ada ki sajiko kan. Di sana makan bismillah makan kalimat hayam. Subhanallah imbah makan kalimat hayam langsung ilmunya tabulik berdaan. Hafal Quran kembali hafalannya ingat. Gara-gara tahapak orang wali ya. Sekalinya apa hikmahnya jar setiap bibinian nang diciumi si wali majzub itu tadi bibini tadi seumuran hidupnya terjaga daripada zina. Gawian wali majzub mungkin tuh gue aku kena ciumi bibinian seorang wali kalale kan menjaga wali dengan ada umpatan itu tuh gawian wali majzub. Makanya wali majzub tuh kada kawan dicontoh karena banyak gawian sidin nang di luar syariat, tapi mereka tak keluar pada syariat itu mereka kada merasa inya orang karam, orang hanyut orang kada merasa tuh asyik sorangan. Paham lebih ya? Orang asyik sorangan inya kada bobowaan lah orang nyamannya inya lawan Allah tuh nyaman sorangan inya kada bobowaan itu orang wali majzub. Nah itulah jadi kita nih hidup sesuaikan syariat lawan hakikat. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Isra Mi'raj. Itulah yang ulun sampaikan. Mohon maaf minta Allah minta halal lampian seberataan. Mudahan hadir semuanya diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala hajatnya, diselamatkan berataan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi minta Allah minta halal minta maaf. Ulun mohon maaf langsung boleh karena ada acara di masjid.
Darut Taqwa atau Masjid At-Taqwa di Pal 15 Wajah ini juga. Tolong minta halal, minta tolong dibukakan jalan supaya lebih nyaman. Oke, kita rela semuanya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.